Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat selalu ya. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tema 5 di subtema 2, yaitu tentang pahlawanku. Sebelum anak-anak mempelajari jauh materi ini, kita harus tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa mampu menggali informasi dengan menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan dengan benar. 2. Siswa dapat mengidentifikasi perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. 3. Siswa mampu mengidentifikasi sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita awali kegiatan kita pagi hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita hari ini lancar sampai selesai nanti. Oke. Yang pertama yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang dilakukan terlebih dahulu yaitu memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting dalam bacaan. Apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Nah, selain itu, yaitu bisa juga dengan menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya yang pertama yaitu apa, digunakan untuk menanyakan nama benda, sebab akibat, judul, atau tema. Yang kedua, di mana, digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. 3. Siapa, digunakan untuk menanyakan nama tokoh. 4. Kapan, yaitu digunakan untuk menanyakan waktu. 5. Bagaimana, gunakan untuk menanyakan cara, proses, urutan, dan pendapat. Kemudian mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan. Dan yang terakhir yaitu berapa, digunakan untuk menanyakan jumlah. Nah, jawaban tersurat atau tersirat di dalam teks. Jawaban tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat dalam teks. Sedangkan jawaban tersirat berarti jawaban harus dikumpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perjuangan para pahlawan. Di dalam Al-Quran juga diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 218 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, siapa saja tokoh-tokoh kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam? Yang pertama ada Raja Mulawarman. Beliau adalah pemeluk agama Hindu. Nah, yang pernah beliau lakukan adalah menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, di sini sikap kepahlawan yang bisa diambil yaitu adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama, kemudian dermawan. Yang kedua ada Raja Kertanegara dari Kerajaan Singosari. Beliau adalah pemeluk agama Hindu. Nah, sikap kepahlawanannya 1. Pantang menyerah, 2. Berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ini peninggalannya yaitu berupa candi Singosari. 3. Ada Raja Bala Putradewa yaitu dari Kerajaan Sriwijaya. Beliau adalah raja pemeluk agama Buddha. Nah, bagaimana sikap kepahlawanannya? Yang pertama, jujur dan disiplin. 2. Adil dan bijaksana. 4. Ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Nah, beliau adalah pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya.
Apa saja sikap kepahlawan yang patut kita tiru? Yaitu 1. Adil dalam menegakkan hukum. 2. Selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. 5. Raden Patah dari Kerajaan Demak. Beliau adalah pemeluk agama Islam. Nah, kemudian sikap kepahlawanannya adalah menghormati kebebasan beragama dan berani melawan penjajah. Nah, selanjutnya penerapan sifat-sifat cahaya. Apa manfaat dari cahaya? Nah, kita bayangkan seandainya kita di sekitar kita tidak ada cahaya, pasti semuanya akan gelap gulita. Nah, cahaya berguna untuk 1. Membantu manusia melihat benda-benda sekitar. 2. Membedakan warna. 3. Melakukan kegiatan sehari-hari. Apa saja sifat cahaya? Antara lain yaitu 1. Merambat lurus. 2. Dapat menembus benda-benda bening. 3. Dapat dipantulkan. Dan 4. Dapat dibiaskan. Nah, coba kita lihat percobaan sifat cahaya yang pertama. Merambat lurus. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Ini anak-anak bisa perhatikan di sini ada karton yang dilubangi, kemudian ada cahaya lilin di sini. Nah, otomatis kalian akan bisa melihat cahaya itu dari lubang karton ini. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, contohnya nih nak, gambar apa ini? Ini adalah gambar menara mercusuar. Fungsinya untuk apa? Nah, itu untuk memantau kapal-kapal yang ada di tepi pantai. Yang kedua, menembus benda-benda bening. Saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening, cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Yang anak bisa lihat di sini ya. Ada senter, ada gelas dikasih air. Nah, ternyata cahayanya bisa menembus sampai ke papan ini. Nah, contoh lagi, ketika kalian menaruh ikan di dalam gelas bening seperti ini, pasti akan kelihatan. Yang ketiga, sifat cahaya yaitu dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Nah, contohnya ketika kalian bercermin. Nah, contoh benda lainnya yaitu ini nak, ketika kalian melihat di kaca spion. Di kaca spion mobil, kemudian ini ada spion yang ditaruh di pinggir-pinggir jalan itu. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya, pensil yang dicelupkan ke dalam air, pensil akan terlihat patah dan lebih besar. Nih, contoh cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ini nak, kalian lihat di kolam renang ini. Nah, dari atas atau dari samping, dasar kolam renang tampak lebih dangkal. Nah, pada kenyataannya sebenarnya kolam ini adalah dalam. Nah, itu tandanya bahwa cahaya itu memiliki sifat yaitu dapat dibiaskan. Oke, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Silakan anak-anak nanti buka LMS-nya. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.